It followed from the special theory of relativity. We are concerned here with the act of humanity. Halo gengs, selamat malam minggu. Welcome to my YouTube channel. Kenalin, aku Nila Cantika Komaria dan kalian bisa panggil aku Nila, Miss Nila, Kak Nila, atau kita sama-sama panggil gengs aja kali ya biar lebih akrab. Karena di setiap malam minggu aku bakalan nemenin malam minggu kalian buat sama-sama ngebahas atau sama-sama belajar tentang tokoh-tokoh yang bersejarah di dunia. Dan di video perdana ini aku bakalan ngajakin kalian semua buat ngebahas satu tokoh yang bersejarah di dunia, atau ilmuwan yang bersejarah di dunia, atau fisikawan yang bersejarah di dunia. Siapa lagi kalau bukan Bapak Albert Einstein. Nah, buat kalian jangan di skip video ini dan simak sampai habis. Dan jangan lupa buat like, komen, dan juga subscribe. Selamat menonton. Nama salah satu ilmuwan ini mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita gengs, apalagi dari semasa kita sekolah atau bahkan kita sudah lulus sekolah pun masih terus dikenal nama beliau. Ya, siapa lagi kalau bukan si ilmuwan jenius yang bersejarah di dunia. Siapa lagi kalau bukan Bapak Albert Einstein. Bapak Albert Einstein bisa dikatakan sebagai seorang fisikawan yang sangat berpengaruh di abad 20. Salah satu temuannya yang paling dikenal adalah rumus kesetaraan massa energi atau I sama dengan mc kuadrat. Beliau lahir pada 14 Maret 1979 di Jerman dan beliau dilahirkan dari kedua pasangan Hermann Einstein dan juga Pauline Kurtz. Kemudian pada tahun 1880 keluarga kecil mereka pun akhirnya pindah ke Munich karena dengan alasan ayahnya dan juga pamannya Jacob membangun sebuah perusahaan produksi listrik yang diberi nama Elektronische G. Einstein NC. Di sana untuk pertama kalinya Bapak Albert Einstein ini menempuh pendidikan di sekolah dasar Katolik yang ada di Munich. Lalu ketika beliau memasuki usia 8 tahun, Bapak Albert Einstein ini pun pindah ke sekolah Gymnasium Luitpold yang dimana saat ini lebih dikenal dengan Gymnasium Albert Einstein. Tempat itu kemudian menjadi tempat beliau menempuh sekolah menengah pertamanya dan juga menempuh sekolah menengah atasnya di sana. Nah, lalu gengs, pada tahun 1894 usaha yang didirikan oleh ayahnya dan juga pamannya bangkrut, dan hal inilah yang kemudian membawa keluarga kecil Einstein ini untuk pindah ke Pavia di Italia. Sayangnya Bapak Albert Einstein tidak ikut pindah ke Pavia, beliau tetap tinggal di Munich untuk menyelesaikan sekolahnya. Namun tidak lama kemudian Bapak Albert Einstein pun pindah menyusul keluarganya ke Pavia karena beliau sempat bersitegang dengan pihak sekolah lantaran beliau tidak menyukai beberapa metode yang ada di sekolah tersebut. Kecintaan Bapak Albert Einstein terhadap ilmu matematika dan juga ilmu fisika dapat dilihat dari semasa kecilnya, di mana ketika beliau selalu mendapatkan nilai matematika dan fisika tertinggi dibandingkan teman-temannya. Tapi gak cuma itu doang gengs, ternyata di usianya yang 12 tahun beliau juga bisa mempelajari sendiri soal aljabar dan juga geometri. Bahkan beliau juga berhasil membuktikan tentang kebenaran dari teori Pythagoras. Pada tahun 1896 saat usia Bapak Albert Einstein 17 tahun pada saat itu, beliau kemudian melanjutkan pendidikannya lagi ke Politeknik Federal Swiss di kota Zurich.
dengan tujuannya untuk memperfokus kecintaannya di bidang ilmu matematika dan juga ilmu fisika. Dan beliau dinyatakan lulus pada tahun 1900. Di Zurich kemudian banyak ilmuwan yang mulai melirik dan juga mulai memahami karya-karya yang dibuat oleh Albert Einstein. Karya dari Albert Einstein pada saat itu merupakan karya-karya ilmiah yang sangat penting hingga berpengaruh pada tahun 1909. Lagi-lagi prestasinya gak cuman itu doang gengs, tapi beliau juga menerima predikat sebagai profesor yang diberikan secara langsung oleh Universitas Zurich. Dan kemudian di sana beliau terus mengajar tentang elektrodinamika dan juga prinsip relativitas. Di samping memperfokus dalam bidang akademinya, di Zurich Bapak Albert Einstein pun menemukan cinta pertamanya juga yang bernama Mileva Marix, yaitu seorang wanita fisikawan juga yang berasal dari Serbia. Keduanya lalu sepakat untuk melakukan pernikahan pada tahun 1903. Dari pernikahan ini mereka pun melahirkan anak pertamanya yang bernama Hans Albert Einstein dan kemudian disusul oleh anak keduanya yang bernama Edward. Kisah asmara antara Bapak Albert Einstein dan juga Ibu Mileva Marix bukanlah kisah cerita cinta untuk selamanya. Nah, pernikahan yang dilakukan oleh mereka pun kandas pada 14 Februari 1919. Rumah tangga yang dibangun kurang lebih 5 tahun ini pun harus berpisah karena Bapak Albert Einstein harus memilih wanita lain yang bernama Elsa Lowenthal sebagai cinta sejatinya. Di sini perlu diperjelas ya bahwa kisah cinta antara Albert Einstein dan juga Elsa sudah dibangun sejak tahun 1912 dan Elsa sendiri merupakan saudara sepupu dari Bapak Albert Einstein. Kemudian Bapak Albert Einstein kembali ke Politeknik Federal Swiss di kota Zurich pada tahun 1912 untuk memberikan ilmu pengetahuan kepada mahasiswa di sana tentang termodinamika dan juga mekanika analitik. Bersamaan pada saat itu juga lalu beliau diangkat sebagai profesor fisika teoritis hingga tahun 1914. Di mana Bapak Albert Einstein sangat dikenal dengan penemuannya yaitu teori relativitasnya. Ketika beliau mengungkapkan teori relativitasnya, beliau juga banyak menyumbang pengembangan terkait mekanik kuantum, mekanik statistik, dan juga kosmologi. Dari banyaknya semua penghargaan itu, inilah yang akhirnya membuat beliau mendapatkan penghargaan Nobel dalam fisika pada tahun 1921. Dan setelah mengemukakan teori relativitasnya ini, beliau juga menemukan teori kesetaraan massa energi atau rumus I sama dengan mc kuadrat, di mana dari teori ini kemudian dijadikan cikal bakal sebagai pembuatan bom atom untuk Perang Dunia Kedua. Tentu dari hal inilah kemudian nama dari Albert Einstein terus disangkut pautkan dengan adanya bom atom tersebut dari akhir tahun 1930-an. Pada tahun 1939 ilmuwan Nazi menyadari bahwa rumus IMC kuadrat milik Albert Einstein dapat dijadikan sebagai bahan peledak atau bisa dikatakan dapat menghasilkan suatu ledakan yang dahsyat. Mengetahui hal tersebut, fisikawan asal Hungaria yang bernama Leo Szilard yang merupakan rekan kerjanya dulu akhirnya membantu Einstein untuk menuliskan surat desakan segera kepada Presiden Amerika Serikat. Menerima surat desakan tersebut, akhirnya Presiden Roosevelt pun menyetujuinya dan akhirnya membuat suatu proyek yang bernamakan Manhattan Project. Pembuatan bom atom kemudian dilakukan pada bulan Agustus tahun 1939. Saat itu Bapak Albert Einstein mengharapkan bahwa dengan adanya pembuatan bom atom ini dapat digunakan hanyalah untuk mencegah atau menghindari serangan dari musuh. Beliau selalu mengantisipasi untuk tidak melakukan pengeboman yang tujuannya karena ingin mengalahkan musuh, karena beliau tahu daya ledakan yang diakibatkan
oleh bom atom ini sangatlah besar. Namun semua harapannya pun musnah seketika, di mana ketika beliau melihat bahwa pengeboman itu dilakukan untuk menaklukkan musuh, yang hingga pada akhirnya berakibat banyak sekali korban jiwa yang terjadi di tanah Hiroshima dan Nagasaki. Walaupun keterlibatannya dalam produksi pengeboman itu sangatlah kecil, namun dalam pemikirannya beliau selalu merasa bersalah dan itu mengganggunya setiap hari. Kekecewaan itu benar-benar terasa pahit dirasakan oleh Bapak Albert Einstein, hingga beliau selalu mengatakan, jika Jerman tidak berhasil membuat bom atom, mungkin saya tidak akan pernah angkat tangan, kata Albert Einstein. Setelah Perang Dunia selesai, Bapak Albert Einstein menjadi pendukung kuat atas peluncuran senjata nuklir untuk tidak diadakan lagi. Beliau terlihat sangat berusaha untuk menghapus perang dan juga senjata nuklirnya. Di samping itu, beliau juga terus meyakinkan diri untuk mengerjakan teori relativitasnya hingga akhir hayatnya. Pada tahun 1955, tugas dari seorang fisikawan dunia, Albert Einstein, telah selesai. Albert Einstein meninggal dunia pada 17 April 1955 akibat dari pecahnya aorta perut. Albert Einstein wafat di Rumah Sakit Princeton di usianya yang 76 tahun. Dan saat diotopsi, patolog dari Rumah Sakit Princeton mengambil otak dari Bapak Albert Einstein untuk diawetkan tanpa sepengetahuan keluarganya, dengan harapan bahwa ilmu syaraf masa depan dapat mengetahui kecerdasan luar biasa yang dimiliki oleh Bapak Albert Einstein. Kemudian jenazah dari Bapak Albert Einstein dikremasi dan abunya disebarkan di lokasi yang dirahasiakan. Udah sampai di akhir cerita gengs, tapi aku ada satu quotes yang aku bakalan bagiin ke kalian, dan ini aku suka banget dari si Bapak jenius Albert Einstein. Quotesnya begini gengs, "When you stop learning, you start dying." Yang maknanya, begitu kamu berhenti belajar, disitulah awal mula kamu sekarat. So gengs, dari cerita Albert Einstein dan juga kata-kata beliau, yuk kita berbondong-bondong untuk haus akan ilmu. Jadi jangan pernah berhenti belajar. Itu dulu cerita hari ini, dan jangan lupa buat kalian, kalau aku mau bahas apa lagi silahkan ditulis di kolom komentar, dan kalau ada pendapat atau tambahan lainnya lagi juga dituliskan di kolom komentar. Dan maaf kalau ada kata-kata yang salah ataupun pengucapan yang keliru. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Bye bye. I hate this channel. No!